Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat subscriber, dimanapun kalian berada, yang tentunya kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, sahabat-sahabat subscriber, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya bertamu di rumahnya Bapak RT sekaligus warga transmigrasi dari asal Kabupaten Sukoharjo, beliau Bapak Sarno. Oke, sahabat-sahabat subscriber, sebelum saya nanti berbincang-bincang dengan beliau, karena saya baru yang kedua ini, yang pertama kemarin live streaming di rumahnya beliau. Ini hari kedua saya datang untuk bersilaturahmi ke rumahnya. Sebelum saya berbincang-bincang dengan beliau, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kenapa saya sering menganjurkan, saya sering berbicara subscribe, like, dan komen. Saya bukan mengemis sama panjenengan semuanya. Ya, kalau bisa di-subscribe lah, gratis saja kok. Gratis, sahabat-sahabat subscriber, gratis. Marilah berbuat kebaikan dimulai hari ini untuk sahabat-sahabat subscriber, karena itu kan bukan berbayar gitu. Dan jangan lupa ikuti snack video saya yang bernama akunnya Mbah Sumbran, dan jangan lupa ikuti TikTok saya yang juga sama dengan akunnya, namanya Mbah Sumbran. Dan jangan lupa ya sahabat-sahabat subscriber, komen ya sahabat-sahabat, komen. Oke, sahabat-sahabat subscriber, ini saya sudah berada di rumahnya Bapak Sarno. Saya bertemu dengan beliau. Yang pertama silaturahmi, yang kedua saya mau bertanya-tanya, dan apa sih sahabat-sahabat ya, ingin salah satu menunjukkan bahwasannya di lingkungan transmigrasi, khususnya karena saya sedikit banyaknya, karena video saya itu berbau dengan transmigrasi dan perjalanan dan aktivitas para transmigran yang mana dulu ditempatkan di UPT Tanjung Buka SP10 pada tahun 2023, sebanyak 10 kakak dari Jawa dan 10 kakak dari lokal. Ya, sahabat-sahabat subscriber, pasti sahabat-sahabat subscriber, Bapak ini tidak asing di dunia YouTube, tidak asing karena dulu sering di upload oleh YouTuber-YouTuber yang sudah terkenal, sudah tinggi. Jadi paling tidak saya ini ke sini ya kepingin tahu kabarnya ya sahabat-sahabat subscriber. Kita berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Sarno, selaku juga beliau juga RT di sini, untuk menaungi, membina, membantu petugas yang ada di sini. Beliau dari Jawa, mungkin ya tidak ada cita-cita untuk menjadi RT, namun RT itu adalah suatu amanah. Jarang warga yang dikasih amanah, apalagi masih baru, sahabat-sahabat subscriber, masih baru. Kita berbincang-bincang dengan beliau, pastinya tidak asing dengan orangnya, sahabat-sahabat. Nah, ini beliau RT 018 yang di UPT Tanjung Buka SP10, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah Mas, baik. Nah, jadi ini perkembangan di SP10, orang-orang pada tanam padi ya, Pak? Ya ini untuk saat ini ya Mas, tanam padi semua. Soalnya mau tanam sayuran mungkin belum maksimal lah. Ya untuk untuk mendatang kehidupan, jadi padi dulu. Nanti setelah padi kalau sudah ada simpanan atau lumbung pangan, bisa ya tanaman yang lain. Ya contohnya kayak terong, kayak kacang panjang, timun, seperti itu Mas. Jadi Pak, gimana kabarnya di sini?
keluarga di sini semuanya pada sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah, sampai saat ini, sampai seterusnya mudah-mudahan sehat, Amin. sehat walafiat dan tidak ada kendala yang berarti lah. Pak, saya lihat dari tadi dari ujung sampai dari ujung utara sampai selatan terlihat padi di situ memang di sini sudah ada pernah bantuan dari mana Pak itu? Kalau bantuan dari pemerintah itu bibitnya ya sejenis kacang tanah, kedelai, seperti Sayuran itu ya Pak ya? sayuran. Iya, terus bibit-bibitan apa namanya yang kamplekan itu sudah dikasih sama pemerintah. Cuma kalau yang dari luar, dari ASEAN Sukiper Bang Ripal itu ada yang mengasih bibit kelapa, bibit jeruk, bibit padi. Nah, itu Mas. Cuma yang dari pemerintah ini saya juga belum bisa tanam karena nunggu situasi dulu Mas. Jadi di sini memang cocoknya kalau kelapa memang cocok ya Pak di sini Pak? Kalau kelapa sebenarnya cocok Mas. Cocok ya. Kelapa itu ditanam di mana saja cocok dia. Mau di apa di daerah yang air, di pinggir pantai, di gunung, dia pasti hidup Mas. Pasti hidup. Iya. Oh, berarti seumpama ada hamba yang hamba Allah yang baik untuk membantu warga transmigrasi, memang Bapak langsung menerima atau gimana Pak? Ya kalau bantuan itu bermanfaat bagi kami ya kami terima Mas. Nah, itu sahabat-sahabat subscriber. Jadi di sini itu di selain selain warga menanam padi dan juga warga ini mengharapkan soal tentang bantuan kayak kelapa, bibit ya bibit kelapa dan bibit lainnya lah yang untuk ditanam di sini. Jadi selama ini bibit dari pemerintah itu memang perlu proses ya Pak ya, perlu Iya, proses untuk ditanam. Jadi karena menyesuaikan lingkungan, kondisi lahannya Mas. kondisi Iya. lahannya, karena untuk sementara memang yang cocok padi ya Padi, Pak, ya, padi padi. ya. Jadi harapan warga untuk transmigrasi yang baru ini memang beda dengan warga transmigrasi yang dulu, yang kalau saya lihat perjalanan tadi ya saya ke sini, memang kalau selain kelapa Pak, umpama ditanami jeruk apa dan sebagainya itu memang bisa di sini ya Pak ya. Bisa tapi dia harus dikasih apa tanggul. Tanggul. Tanggul ya dikasih tanggul-tanggul apa kayak gulutan gitu ataupun dia dibikin tapak timbun bisa Mas. Bisa hidup dia. Nah, cuma di sini itu cari yang bibit yang maksudnya tahan asin. Tahan asin. Iya, tahan asin karena di sini kan airnya setengah payo. Setengah payo. Iya, kayak air payo lah. Jadi dulu memang Bapak Sarno ini sudah ada pengalaman untuk pertanian Bapak itu? Kalau pertanian itu ada pengalaman tapi otodidak Mas. Oh, Otodidak. Jadi tidak belajar, cuman apa ya ilmu titen. ilmu tidak. Iya. Ya tadi sahabat-sahabat subscriber itu memang kalau petani. Memang kalau petani itu dasarnya ya tadi itu Pak Sarno terutama harus mempunyai tiga tadi. Yang pertama telaten, ulet dan apa ya? Telaten, ulet dan tekun sahabat-sahabat. Kalau tiga itu berkesinambungan, nanti bisa berjalan dengan lancar dan tanaman tersebut pasti pasti tumbuh dengan baik, sahabat-sahabat, tumbuh dengan baik, baik. Dan saya lihat tadi tanaman Bapak Sarno itu memang padi untuk sementara, untuk kedepannya memang ada langkah-langkah untuk sayuran ya Pak ya. Kalau ke depan ada Mas, tapi ini rencana mau saya padi dulu. Mungkin habis saya panen ini saya tanam padi dulu. Masalahnya sambil tanam padi nanti saya bikin apa pematang untuk pembatas. Pembatas sama tetangga sebelah kanan sebelah kiri. Jadi nanti kalau tanggul itu sudah ada, air itu sudah bisa diatur, nah itu bisa untuk tanam sayuran. Iya. Ya mungkin ya sekitar seperempat untuk tanam sayuran, yang lainnya padi semua Mas. Rencananya seperti itu. Inilah sahabat-sahabat, ini warga Sukoharjo. Jadi beliau itu dari Sukoharjo mengikuti program transmigrasi dan
ke sini membawa 4 anak ya, Empat Pak, ya? anak, 4 empat anak 4 ya. anak ya? Beliau itu 4 anak, memang nggak ada lagi anak yang di Jawa? Tidak ada, Tidak ada. tidak ada. Jadi memang, Pak Sarno ini membawa anaknya ke sini, yang terutama ingin merubah nasib dan kepingin merubah taraf, kehidupan supaya, beliau sudah pernah merantau kemana-mana loh sahabat-sahabat itu. Sebab beliau itu sudah pernah sebelum di transmigrasi ini Bapak dari mana, Pak? Ya dulu waktu tahun 98-an lah, saya pernah di Lampung. Pernah di Lampung? Pernah di Lampung, Lampung Pernah di Timur. Lampung Timur. Ya daerah Sribawono pernah. Di situ ya mungkin ada pertanian jagung itu di daerah Gunung Kerung, Gunung Raya, di situ jagung. Tapi mayoritas di sana tanam coklat, Mas. Oh, tanam coklat. Ya, Kebun ya, Pak ya berarti ya? coklat, lada atau merica itu. Nah, terus di Lampung Selatan juga Lampung Selatan. pernah, Lampung Selatan. Beliau itu kayak apa ya? Ya kayak burung, Mas. Kayak Kesana burung terbang ke kesini. sana, terbang ke sini, enggak punya tempat. Bagaimana? Aduh. Ya syukurlah, alhamdulillah beliau itu mengikuti program transmigrasi dan dapat di Kalimantan Utara, dapat rumah dan fasilitas lengkap yang diberikan oleh pemerintah secara gratis dan tanpa dipungut biaya kan, Pak? Ya, malah dikasih biaya, Mas. Malah dikasih biaya loh, malah dikasih biaya gitu. Banyak Alhamdulillah, yang Mas. berkomentar itu di konten saya, banyak yang berkomentar apakah masih ada program transmigrasi. Masih ada. Contohnya Bapak Sarno dari Kabupaten Sukoharjo. Nyatanya masih ada. Jadi kalau kepingin tahu, datanglah di Dinasker Kabupaten masing-masing. Tanya ya Pak ya. Iya, kalau zaman dulu Mas, transmigrasi kan disosialisasikan. Oh, di desa waktu saya masih kecil kan memang ada dari pemerintah kabupaten ke desa untuk merekrut mereka yang mau transmigrasi. Tapi kalau sekarang mungkin tidak, karena sudah zaman canggih, mungkin lewat online. Nah, nanti tinggal kita datang ke kabupaten mendaftar, kalau lolos, kalau tidak lolos ya mungkin gak ada yang akan datang di kabupaten masing-masing. Jadi itulah makanya kalau kepingin tahu di dunia transmigrasi memang ya harusnya ya bertanya. Tidak bertanya ya sesat di jalan nanti. Makanya sedikit-sedikit kepingin tahu program pemerintah, program yang mana diberikan oleh pemerintah lewat dinas transmigrasi memang tetap berjalan sampai sekarang. Jadi kalau kepingin tahu ya datang aja, sahabat-sahabat subscriber, datang aja gitu kan. Datang tanya, wong nggak dipungut biaya kok. Tanya aja ini bapaknya. Ya kalau zaman dahulu itu ada yang bedol desa itu zamannya Pak Soeharto. Saya cuma dengar cerita saja. Desa yang dipindahkan. Desa yang dipindahkan itu ada. Jadi orang yang di sana itu terkena apa musibah apa? Ya ada yang ada program pemerintah, ada yang kena musibah itu dipindahkan. Kayak di Sukoharjo itu kan yang lumpur lapindo itu sebagian kan ditransmigrasikan, Mas. Mungkin seperti itu. Jadi selama ini Bapak Sarno ini baru pertama kali ini ya Pak ya ikut transmigrasi. Kalau program itu kan saya ikuti baru kali ini, Mas. Lewat Kabupaten Sukoharjo. Jadi mudah-mudahan lama saya juga enggak tahu kenapa dulu enggak daftar dari dahulu waktu saya merantau, kan belum tahu Mas, yang namanya belum tahu kan ya gimana caranya kan enggak tahu. Memang paman saya kan pernah, saya jadi pengikut pernah ikut ke sana, tapi kan enggak tahu kalau transmigrasi itu seperti ini begitu. Nah, setelah saya tanya-tanya lewat orang-orang desa, orang-orang kabupaten, dinas transmigrasi, oh begini, ya sudah saya ikut. Tuh sahabat-sahabat, makanya itu cerita beliau merantau dari Jawa mengikuti program transmigrasi di Kalimantan Utara. Jadi pas waktu sampean datang ke kantor dinas transmigrasi itu memang banyak peserta ya Pak ya? Ada 8 kalau tidak salah itu. 8 peserta. 8 tapi yang lolos cuma 2 atau 3, 2. Yang satu Kepali. Iya. Memang kurang
persyaratan gitu? Ya iya, persyaratannya ndak memenuhi syarat. Nah, seandainya begini, ada yang mau ikut transmigrasi tapi anak istri ditinggal di Jawa. Oh, Nah, kan nggak bisa, Mas. Nah, iya iya iya. begitu. Dia yang cuman kakaknya aja yang ke sini. Itu kan tidak meyakinkan. Nanti ujung-ujungnya dijual Nah, nanti. kalau dijual mending. Kalau pulang, nggak kerasan pulang, itu kan nggak beban beban. Tapi kalau semua anggota, maksudnya istri dibawa, ya minimal istri lah, Mas. Minimal istri. Iya. Karena rumah tangga itu harusnya kan suami istri yang ikut. Kalau dia ngumpul kan otomatis tenang, Mas. Tapi kalau seandainya misalnya kita merantau aja lah, bayangkan kita merantau, banyak cekcok, Mas. 6 bulan kita pergi merantau itu pasti ada cekcoknya, Mas. Nggak tahu masalah apa, yang penting pasti ada. Pernah saya mengalami seperti itu. Nah, sini nak, sini nak. Lewat sini, ayo, iya sayang, sini nak. Ah, itu dah. Gitu ya. Dengan anaknya. Iya. Tadi main kemana? Main kemana nih, Lam? Iya, main ke rumah Mbak Sugi. Iya. Dah, duduk. Jadi nanti kedepannya lahan Bapak itu nanti setelah padi memang ditanami sayuran ya Pak ya? Ya, rencananya Mas. Rencana. Rencana sayuran. Tapi ya mungkin padi dulu, Mas. Ini untuk saat ini saya mau tanam padi dulu. Karena tanggul-tanggul keliling belum saya kasih tanggul semuanya. Jadi untuk mengantisipasi tanaman sayuran kan harus ditanggul keliling dulu, Mas, biar air tidak masuk. Terus pembuangan air hujan juga gampang kalau sudah ada pematangnya. Tapi kalau belum ada pematangnya kan susah, Mas, karena yang dari tetangga ke sini, makanya perlu proses sedikit demi sedikit lah, Mas. Kita kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya mungkin padi dulu. Kalau untuk tanaman sayuran kan ya agak susah lah, Mas. Susah ya. Kalau belum dikasih pematang. Iya, belum dikasih pematang. Dikasih parit cacing. Iya. Ini rata, Mas. Rata dari nomor 1 sampai 20 itu belum semua, tapi tanamannya sudah padi semua. Maksudnya karena kalau tanaman padi dia kena air kan kuat. Nah, tapi kalau sayuran kena air kayak lombok aja lah. Lombok pasti dia akan mati. Iya, akan mati. Di sini memang ganas betul. Terutama zat asam memang tinggi ya Pak. Iya. Memang zat asam memang tinggi. Makanya perlu adanya bukan pupuk siapa ya? Zat kapur apa ya? Dolomit itu kan. Dolomit ya. Untuk mengatasi menyaring zat asam yang di daerah sini kan memang. Tapi yang saya rasakan di sini untuk cari dolomit kayaknya susah, Mas. Susah. Kayaknya susah. Masalahnya dari dinas transmigrasi maupun dinas pertanian itu kewalahan untuk mencari dolomit kayaknya. Kapur putih itu. Nah, kapur putih itu. Mungkin kalau sudah ada masuk di sini stok banyak, mungkin di daerah sudah masuk di daerah transmigrasi, entah SP8, entah SP10 atau SP9, mungkin sudah ada, Mas. Tapi yang saya lihatnya dari YouTube itu kan kayaknya jarang sekali, belum kayaknya. Belum. Jadi terima kasih Pak waktunya pada sore hari ini, pada kesempatan hari ini saya bersilaturahmi ke sini dan ya sama-sama, Mas. Semoga Bapak nanti bisa sukses merawat lahannya dan anak-anaknya nanti bisa melanjutkan sekolah yang ke jenjang selanjutnya. Jadi itulah suka dukanya untuk di warga transmigrasi umumnya yang terbaru di Kalimantan Utara. Jadi perlu adanya banyak yang dibutuhkan, sedangkan khususnya yang baru masuk di sini baru tanaman-tanaman yang diberikan ya sahabat-sahabat subscriber, karena di sini zat asam terlalu tinggi, jadi perlu adanya pupuk kapur dolomit yang semacam kayak batu dihancurkan itulah sahabat-sahabat subscriber untuk menahan debitnya zat asam itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ekspos pada kesempatan hari ini.
Bila mana ada kesalahan, salah ucap, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tanpa disengaja, tanpa disengaja dan direncanakan, sahabat-sahabat subscriber. Jangan lupa ikuti TikTok saya dan jangan lupa ikuti snack video saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sumbran mengabarkan.